أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para alim, para asatid, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus musallah Babus Salam, yang mugi-mugi senantiasa Allah berikan ma'unah dan istiqomahnya dalam kebaikan memakmurkan musolah Babus Salam ini. Juga para rawuh hadirin hadirat, para jamaah salat subuh, dilanjutkan kajian Ahad subuh Pak nggih. Yang mugi-mugi setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini dicatat sebagai pengukur dosa kita dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi, Pak, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu dan amal soleh ini. Ada sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, innal mu'mina la yashba'u minal khair hatta muntahahu al-jannah. Orang beriman itu tidak pernah merasa kenyang. Tidak pernah merasa kenyang dari beramal soleh hatta muntahahu al-jannah, sampai akhir kehidupannya itu adalah surga. Jadi kalau kita hari ini, Pak, merasa bahwasannya kok capek, lelah, kemudian tangi jam 3 tadi saya, Pak, tadi kebetulan saya pulang dari Pisang Agung, jadi saya biasanya ini kan memang di Mbagu, kebetulan kalau malam Ahad atau hari Ahad itu tidur di rumah ibu di Pisang Agung. Nah tadi itu saya berangkat di kafe-kafe itu masih ada orang sebagian nongkrong, nongkrong itu mungkin mulai malam, tadi malam sampai subuh. Kira-kira mboten tilem nongkrongku kesel apa mboten gitu. Mungkin kesel kudune kesel. Artinya apa? Kita hari ini ketika diri kita ini beramal solih itu capek. Ketika beramal tidak soleh itu pun juga capek, Pak. Nah ini yang harus kita sama-sama pahami, bahwasanya orang beriman itu tidak pernah merasa kenyang. Kenyang itu artinya kalau kita sudah makan satu piring, Pak, kemudian disuguhi lagi piring kedua, mungkin masih kuat. Piring ketiga kira-kira seperti kita masih dimakan apa betul? Wes masih makanan paling enak yang itu kita favoritkan. Kalau sudah piring ketiga, piring keempat itu ndak, sudah mboten kolumaem, kan gitu nggih. Tapi kalau orang beriman itu tidak pernah merasa kenyang untuk beramal solih sampai kapan? Hatta muntahahu al-jannah, sampai akhir kehidupannya itu adalah surga. Maka Imam Ahmad ibni Hanbal itu, Pak, punya kisah yang sangat luar biasa. Jadi ada sebuah kisah yang ini dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibni Hanbal. Imam Ahmad ibni Hanbal ini seorang seorang ulama di zaman tabi'in, yang itu adalah merupakan murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ini punya murid
punya guru namanya Imam Malik ibni Anas. Imam Malik ini punya guru namanya Imam Abu Hanifah. Jadi saling berkesinambungan Pak satu sama lain. Imam Ahmad ibni Hambal ini Pak, suatu ketika beliau ini bermajelis ilmu sama. Hari-harinya itu bangun di sepertiga malam, kemudian qiyamul lail, kemudian sholat subuh. Ba'da sholat subuh pas itu majelis ilmu Pak. Kemudian sampai syuruk, kira-kira nanti jam 5, jam setengah 6 itu syuruk. Kemudian sarapan sebentar. Nah, ini saya lihat dari piringnya sudah disiapkan ini Pak. Dari suara piringnya nggih. Tapi nggih mboten semerep kula lek seandainya hanya kora-kora nggih. Itu namanya tarian piring. Nah, niku. Mantun niku ketika syuruk break sebentar, lanjut majelis ilmu lagi Pak sampai menjelang zuhur. Ketika ba'da zuhur break sebentar, lanjut lagi sampai asar. Asar break sebentar, lanjut menjelang maghrib, dan itu sampai tengah malam Pak. Itu Imam Ahmad ibni Hambal. Barakallahu. Kemudian setelah itu Pak, ketika sudah menjelang tengah malam, beliau pulang bersama santrinya, bersama muridnya. Dikira muridnya itu mau tidur, mau istirahat, karena dari pagi sampai tengah malam itu majelis ilmu terus. Artinya apa yo? Kesel Pak, capek. Maring ini kalau yakin Pak, mungkin nggih. Mantun pengajian, mantun sarapan, kan wangsul nggih. Yang pertama kali dilakukan apa Pak kira-kira Pak? Lah niku paling geluntung-geluntung, dolanan HP, lek duwe HP, mantun niku rebahan sekedap baru beraktivitas lagi. Sambateng bojone napa? Aduh iki mari pengajian sak jam iki wis linu-linu. Boyoke wis lara. Itu kalau seandainya kita hari ini baru kajian seminggu sepisan atau seminggu 2 kali 3 kali, rasanya wis kesel. Imam Ahmad setiap hari dari ba'da subuh sampai menjelang tengah malam itu majelis ilmu. Ketika pulang di rumahnya, dikira santrinya, dikira muridnya itu istirahat Pak. Ternyata mboten. Sampai rumah beliau buka buku lagi. Kemudian ditanya sama santrinya Imam Ahmad ibni Hambal, ya Imam, atakhuduna rohatakum. Wahai Imam, jenengan ini kan seharian full kegiatan majelis ilmu. Napa jenengan kok mboten istirahat? Ya, jenengan kok mboten istirahat? Jenengan kok mboten layeh-layeh? Karena besok ya harus aktivitas ilmu lagi. Apa jawaban Imam Ahmad ibni Hambal kepada santrinya ketika itu? Beliau mengatakan, ar-rohatu indama adau qadamayya amama abwabil jannah. Yang namanya istirahat itu Pak, kata beliau Imam Ahmad itu adalah ketika aku meletakkan kaki kanan saya pertama kali di depan pintu surga. Artinya apa Pak? Hari ini kita di dunia itu memang tempatnya capek, memang tempatnya lelah, memang tempatnya susah payah. Karena bagi orang beriman, dunia itu adalah ladang amal. Nah, beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menganggap dunia itu adalah surga. Dan nanti di akhirat akan dapat pembalasannya. Maka Pak, hari ini kita datang ke majelis ilmu. Saya yakin Pak, hakul yakin. Apalagi yang tempatnya jauh-jauh. Lebih enak mungkin ya, itu ya di rumahnya. Mantoniku mungkin nopo bercengkrama pemenang hari Ahad Pak, hari ini mungkin bisa jalan-jalan. Tapi ketika memilih untuk bermajelis ilmu itu luar biasa. Maka sama-sama capeknya, ada orang itu Pak kegiatannya dari pagi sampai malam itu tidur. Oke, jadi habis subuh tidur, duhur sholat tidur malih. Mantoniku habis asar tidur malih. Kalau kegiatan tidur terus kira-kira capek apa mboten Pak? Turu tok ben sedina sewengi kesel nggih. Selinu-linu. Koyo lara. Wong tilem Pak, tilem niku capek ya. Sama-sama capek, maka kita optimalkan capek kita dalam beramal soleh. Sepakat Pak nggih? Nah, ini yang harus kita sama-sama sebagai orang beriman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa untuk memaksimalkan waktu kita di dunia ini dalam beramal soleh. Karena ciri-ciri orang beriman itu tidak pernah capek untuk beramal soleh, tidak pernah lelah
tidak pernah berputus asa untuk beramal soleh sampai kapan? Sampai Allah katakan cukup bagimu di dunia, maka setelah kita wafat Pak, maka kita tinggal menikmati apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita hari ini berkaitan dengan bagaimana jangan sia-siakan nikmat Allah, ya. Jadi memang berkaitan dengan nikmat ini Pak, memang tidak akan pernah ada habisnya. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau disuruh ngitung nikmat Allah secara detail, ya. A'adda ya'uddu itu artinya menghitung, Pak. Disuruh ngitung secara detail, itu kita nggak bisa untuk detail menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Dan ini Pak harus kita pahami dulu, ternyata dalam kehidupan kita itu ada dua hal yang ini pasti datang kepada orang beriman, kaum muslimin. Yang pertama itu berkaitan dengan nikmat, yang kedua berkaitan dengan musibah. Jadi orang beriman ini tidak mungkin lepas dari dua hal ini. Kenapa? Karena baginda Rasulullah pernah bersabda, ajabali amril mu'min. Rasulullah itu pernah Pak memberikan satu motivasi kepada kita orang beriman itu Pak. Kalau seandainya orang beriman tuh perkaranya itu selalu baik Pak. Selama kita itu berpegang teguh, kita beriman kepada Allah, kita nggak syirik kepada Allah, kita istiqomah kepada jalan Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya, Rabbnya adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka orang-orang beriman semacam ini Pak akan dihadirkan malaikat, dan malaikat ini akan mengatakan, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Takut itu apa Pak? Wedi. Wedi itu apa? Dengan perkara yang sifatnya future, kalau katanya anak muda hari ini. Napa future nih Mas Rahmat? Future di masa yang akan datang. Kalau sedih itu adalah perasaan, dia itu perasaan menyesal, perasaan gundah yang itu telah terjadi di masa yang lalu. Pas Pak, pas itu duduk pas kuis, pas gitu Hanes. Pas itu yang sudah berlalu. Maka Pak, orang beriman itu dia itu akan memiliki satu perasaan atau satu keadaan di mana dia itu tidak akan pernah punya rasa takut dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka hari ini Pak ngapunten, anak-anak muda itu banyak punya penyakit namanya anxiety disorder, tahu Pak? Apa anxiety itu Pak? Anxiety itu perasaan kekhawatiran berlebihan. Kenaknya di asam lambung, kemudian kalau parah namanya GERD. Semerep GERD Pak. Bukan semerep nih. Arek muda, anak muda sekarang itu, aduh, aku anxiety. Anxiety itu dia punya perasaan ketakutan berlebihan Pak. Engko i opo, engko aku lek kuliah i opo, lek ndak kerja i opo. Kok lek aku mati bojoku rabi maneng apa ndak? Itu sudah seperti itu Pak. Padahal belum kejadian. Kenapa kok biasa seperti itu? Itu penyakit hati. Termasuk ketika ada orang itu Pak sedihnya berlebihan, dia sampai nggak bisa tidur. Kemudian dia itu pokoknya merasa dirinya itu sudah mau mati dan lain sebagainya. Itu punya penyakit namanya kesedihan yang berlebihan. Dan ternyata Pak di dalam Al-Quran itu disebutkan kisah Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tuh saking sedihnya sampai matanya itu bisa buta. Ternyata betul, dampak dari kesedihan berlebihan itu adalah bisa penyakit fisik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Nabi Yakub itu, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku itu ya hanya mengadukan masalahku dan kesedihanku yang berlipat-lipat ini hanya kepada Allah. Sampai akhirnya dihadirkan pakaian Nabi Yusuf ini Pak, diusapkan kemudian sembuh. Kenapa? Karena memang kesedihan yang berlebihan. Lah, makanya Allah menyatakan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang senantiasa mengikuti petunjukku kata Allah,
dia tidak akan pernah punya rasa takut dan dia tidak pernah punya namanya rasa sedih. Jadi ketakutan berlebihan ini insya Allah mboten wonten. Lah, orang beriman ini Pak diberikan kabar gembira oleh baginda Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan? Ya, ajabali amril mu'min kullu amruhul khair. Perkara orang beriman itu semuanya baik. Apa? Idza an'ama Allahu ni'matan fasyakara falahu ajr. Orang kalau dikasih nikmat sama Allah, dia bersyukur, maka dia dapat pahala. Wa idza asabahu musibatan fasabara falahu ajr. Dan kalau orang beriman itu dikasih musibah, dia bersabar juga dapat pahala. Oke, Pak, sekarang pulau tanglet ya. Kira-kira lebih enak diberikan nikmat apa lebih enak diberikan musibah? Ayo, dengan jawab Pak. Kira-kira eco pundi? Kalau kita itu pengennya sama Allah itu dikasih nikmat apa dikasih musibah? Nikmat Pak nggih. Oh, Bu, jawab sing banter, Bu. Nikmat tanpa musibah? Oh, kompak nikmat, Pak. Ndak gelem soro. Nggih. Tapi ternyata orang dikasih nikmat ini, Pak, cenderung kebanyakan kufurnya daripada syukurnya. Gimana pembahasan? Apa dalilnya? Di Al-Quran surat Asy-Syura ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Kalau seandainya Allah hamparkan, kalau bahasa wong deno ini digerojok, Pak. Kalau seandainya Allah gerojokkan rezeki pada seorang hamba, apa kecenderungan seorang hamba itu? La baghaw fil ardi. Maka hamba itu akan cenderung melampaui batas. Jadi Pak, kalau seandainya kula ngapunten, ini contoh Pak nggih, bukan bener nggih. Kula paringin jenengan duit 1 triliun. Wah. Nah niki contoh nggih, kok ditagih temenan nggih. Kira-kira napa tasik salat subuh teng masjid jenengan? Nah. Lho niki kula estu niki. Napa sik kober teng musala, napa kober sik serawung kados niki durung karuan, Pak. Apunten, kenapa? Karena mungkin karena dengan apa yang diberikan oleh Allah, dia saking sibuknya sudah nggak berpikir lagi. Saya tuh berpikir gini, Pak. Saya ini, Pak, kalau seandainya mungkin ya punya harta banyak, uang banyak, kira-kira opo sik gelem ngajar ning pesantren. Saya berpikir seperti itu, Pak. Saya kan ada di pesantren, Pak ya. Loh ngapunten di pesantren itu Pak ya. Kalau secara finansial, karena prinsip saya yang itu diajarkan guru kami, kita itu kalau bekerja belum bekerja di suatu tempat atau kita itu berkhidmat di suatu tempat, Allah itu memberikan rezeki tidak harus dari tempat kita bekerja. Biasanya kita bekerja di satu tempat, kemudian Allah berikan rezeki dari yang lainnya, itu bisa jadi seperti itu. Karena guru kami itu pernah menceritakan, Pak, beliau ngajar di pondok pesantren di daerah Jember sana, ya. Jadi beliau itu, masya Allah, 1 bulan cuma digaji 93.000. 1 bulan, Pak. Punya anak 3 ketika itu. Tapi beliau tetap hadir, Pak. Hadirnya seminggu 2 kali hadir. 93.000. Habis itu, beliau sama istrinya, jenengan waktu ini kan bensin ini sebagai bahkan minus Pak, bahkan minus. Sama istrinya dibilang, wes jenengan resign mawon, ngajar ning pondok kok kesel-kesel gajine mek 93.000. Damel nopo gawe bensin mawon kira. Apa jawaban beliau ketika itu? Iya, memang saya itu bekerja mengajar khidmat di pondok itu belum tentu Allah kasih rezeki itu dari jalan itu Pak. Bisa jadi dengan amal soleh ini Allah berikan dari jalan yang lainnya. Itu yang harus dipegang Pak. Karena sumber rezeki itu bukan hanya dari tempat kita bekerja. Ya bisa jadi ya dari
ada sarapan ini Pak ya, itu kan jalan rezeki juga. Ini yang harus kita syukuri dan harus kita lah. Makanya Pak, hari ini yang kita harus sama-sama fahami terkait orang beriman itu pasti diberikan rezeki, pasti diberikan nikmat, pasti diberikan musibah. Tapi sayangnya Pak, orang itu lebih memilih nikmat daripada musibah. Karena musibah itu cenderung tidak menjadikan dia itu nikmat. Dia tidak suka dengan apa yang diberikan oleh Allah. Padahal faktanya, orang ketika diberikan musibah, lebih banyak bersabarnya, dan dia lebih cenderung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betul apa betul? Orang Pak, kalau lagi punya masalah dengan anaknya, dengan istrinya, itu tahajud tidak pernah telat Pak. Apa meneng kalau punya utang, ya, utangnya tidak lunas-lunas, lek ndonga ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu diulang-ulang Pak. Doa supaya terhindar dari yang namanya hutang piutang. Itu kalau seandainya orang itu kalau punya musibah cenderung untuk dia mendekat kepada Allah. Tapi kalau seandainya orang itu diberikan oleh Allah gerojokan nikmat, ya, diberikan oleh Allah gerojokan kebaikan, ini lebih cenderung dia ini merasa jauh dari Allah. Nah ini Pak, makanya kalau seandainya kita itu disuruh milih, Ustadz, lebih afdol kita dapat musibah kemudian kita ini bersabar, atau kita lebih afdol diberikan nikmat kemudian kita bersyukur, maka jawabannya Bapak, maka jawabannya saya bingung nih Pak, musibah. Temenan musibah tuh Pak, pengen musibah terus. Hah? Nikmat bersyukur. Lah makanya Pak, ini yang harus sama-sama. Tapi orang itu tidak mungkin Pak hidupnya dapat musibah terus, itu tidak mungkin. Atau dapat nikmat terus, itu tidak mungkin. Artinya apa? Allah itu membalanskan antara musibah dan nikmat dia yang Allah berikan diberikan kepada seorang hambanya. Makanya Pak, kita sebagai orang beriman, ya, ketika kita dapat musibah bagaimana kita bersabar, dan ketika kita dapat nikmat kita bersyukur. Kemudian Pak, saya ingin fokus dalam masalah mensyukuri nikmat ini Pak. Karena yang selalu disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani, ya, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu itu dilalaikan, selalu diacuhkan oleh sebagian besar manusia, termasuk saya, termasuk jenengan, termasuk kita semua. Apa itu? Yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat luang. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat. Coba kalau kita bisa hitung Pak, kita dari bangun tidur sampai hari ini, detik ini, berapa nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Nikmat pertama kita bisa bangun Pak. Ada orang itu Pak, ketika waktunya subuh, waktunya sebelum subuh itu nggak bisa bangun. Kenapa nggak bisa bangun? Meninggal satu. Ya malas juga, iya, itu juga nggak bisa bangun Pak. Maksudnya karena sakit. Kenapa? Mungkin nggak bisa bangun karena mungkin ada fungsi organnya yang memang betul-betul dia nggak bisa bangun. Yang kedua, kita bisa bangun kemudian kita bisa ke kamar mandi, kita bisa, mohon maaf Pak, bisa buang hajat. Biasanya orang kalau kamar mandi yang pertama kali dikerjakan apa Pak? Buang hajat, buang air atau buang air besar di belakang. Ada Pak, orang nggak bisa kentut aja, itu habis 50 juta Pak. Mahal. Bisa mohon pipis dengan lancar, setelah itu bisa ambil air wudhu, habis itu bisa qiyamul lail 2 rakaat minimal, bisa witir, habis itu bisa melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian ketika keluar rumah bisa menghirup udara yang segar ini Pak. Karena ada orang bangun-bangun pilek Pak, ya, pilek, dia nggak bisa menghirup dengan baik. Termasuk ada orang itu mungkin nggak bisa jalan, kemudian kakinya keselio, kakinya asam aurat dan lain sebagainya. Itu yang harus yang kita rasakan. Nikmat ini Pak, Allah berikan, ya. Terkadang itu bukan berarti Allah itu nggak memberikan nikmat, tapi kita ini kurang sensitivitasnya dalam merasakan nikmat itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Pak. Jadi terkait kita itu mensyukuri nikmat, ya.
Kita pertama merasakan dulu, ya. Kita ini punya satu indikator, punya alat atau punya apa di dalam tubuh kita itu ada sebuah alat dalam hati kita itu. Bagaimana kita itu mengasah sensitivitas kita dalam bersyukur. Nah, ini Pak, yang mahal itu seperti ini. Artinya apa? Kita hari ini banyak merasakan sambat. Itu bukan berarti nggak ada nikmat. Contoh kita punya utang. Hari-hari kita sambat, ya Allah rezeki kok surat teman. Dia mengumpat terus, ya Allah aku kok ndak, iki kok anakku ngene, bojoku ngene, mari ngono lah. Jadi dengan apa yang dia rasakan itu dia mengumpat terus Pak. Maka bukan Allah ndak memberikan dia nikmat, tetapi sensitivitas diri kita dalam hati kita itu yang kurang peka dalam mensyukuri nikmat Allah. Makanya saya tuh kadang-kadang kagum Pak sama orang Jawa itu. Kenapa? Orang Jawa itu Pak, meskipun dapat musibah apapun, bayangkan, dalam musibah dia masih bisa bersyukur. Contohnya, contoh Pak, ini contoh real ya. Ada orang itu Pak, pernah ketabrak truk, ya, motornya sampai hancur. Tapi alhamdulillah orangnya masih hidup Pak, masih selamat. Apa komentar keluarganya? Iku anakku ketabrak, sepeda motornya ajur, tapi alhamdulillah. Nah, itu Pak, alhamdulillah napa? Tiangnya tasik selamat. Dalam keadaan seperti itu Pak, dia masih bisa punya perasaan bersyukur. Apa? Masih diberikan oleh Allah keselamatan. Karena kenapa? Benar kan? Kecelakaan, pada motor hancur, mungkin ya beset-beset dok Pak, mungkin arah. Tapi masih diberikan keselamatan. Itu masih bisa bersyukur. Nah, kenapa dalam hal-hal lain kok tidak banyak orang bisa mengambil satu perspektif nikmat yang Allah berikan meskipun dia dapat musibah? Contoh hari ini Pak, banyak orang itu diberikan oleh Allah musibah. Entah diuji dengan anaknya, entah diuji dengan pasangannya, entah diuji dengan keluarganya. Apakah itu musibah? Iya. Tapi kalau dihitung-hitung antara musibah sama nikmatnya, lebih banyak nikmatnya atau musibahnya? Nikmatnya. Maka tidak ada alasan bagi kita itu Pak untuk tidak bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan hari ini dari musibah dan nikmat yang kita rasakan hari ini. Ini yang mahal Pak. Jadi dan sensitivitas ini Pak, ini perlu diasah. Perlu apa? Perlu pendekatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an itu Pak, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Hidayah itu Pak akan Allah tambah, Allah berikan bukan bagi orang yang diam. Ya. Hidayah itu bukan ditambah oleh Allah, bukan bagi orang yang diam. Wes, aku nunggu hidayah aja. Itu enggak bisa. Bagaimana caranya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka hidayah itu akan datang diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman. Yang kedua, bagi orang yang menegakkan sholat. Dan yang ketiga, bagi orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Artinya apa? Hablum minallahnya dia jalan, hablum minannasnya dia jalan, dia beriman kepada Allah, Allah akan tambah kepada dia hidayah kebaikan yang itu terus diberikan oleh orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia tidak bisa, termasuk mengatur sensitivitas daripada nikmat ini Pak, ini perlu dibiasakan. Makanya kadang-kadang kita ini Pak, ketika mendapatkan musibah apapun, mendapatkan ujian apapun, termasuk mendapatkan kebaikan apapun Pak, kita itu jangan pernah lupa bersyukur. Makanya kunci hidup itu cuma dua, syukur dan sabar. Lah masalahnya Pak, masalahnya kita itu kadang itu jarang bisa untuk menyebutkan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya, nikmat bermajelis ilmu ini Pak, ngapunten sangat ya. Saya itu kadang-kadang ketika orang bermajelis ilmu itu bukan sekedar untuk mencari ilmu Pak, atau bukan sekedar untuk mencari barokahnya ilmu sehingga dia bertambah ilmunya, bertambah rasa takutnya, bertambah rasa taatnya. Itu iya, itu inti. Tapi Pak, di antara nikmat ketika kita saling punya saudara seiman yang senantiasa sama-sama cinta kebaikan ini Pak, cinta Allah dan Rasulnya, cinta Al-Quran, cinta Sunnah dan lain sebagainya,
Apa salah satu faedahnya, Pak? Makanya saya selalu bilang kepada siapapun kalau saya bermajelis ilmu itu, Pak, saya selalu bilang, kita itu di dunia itu jangan apa namanya? Apa kalau punya teman, punya saudara, itu minimal itu ada kenikmatan atau faedah yang harus kita dapatkan. Apa minimal faedah dari kita berteman seperti ini, Pak? Minimal faedahnya adalah kita itu kalau wafat, kalau mati, ada yang mendoakan, ikut ada yang mendoakan dari teman kita. Yang kedua, minimal dia ikut nyolati kita. Itu minimalnya teman, sahabat, atau saudara. Ini ngapunten, kita semua kan wafat, Pak, ya. Jadi kalau seandainya saya ketemu jenengan, kalau betul-betul itu saudara, memang betul-betul saudara menginginkan kebaikan untuk kita, minimal kalau seandainya kita itu wafat, dia hadir mendoakan kita plus ikut nyolatkan kita. Loh, kenapa seperti itu loh? Karena ketika kita wafat, kita nggak bisa apa-apa lagi. Dan kita hanya butuh doa daripada orang-orang terbaik kita untuk mendoakan kita dan ikut mempersaksikan kebaikan kita. Nah, kalau seandainya, Ustaz, kalau ada kita bermajelis ilmu, kita punya saudara nanti ngutangi, kadang bantu itu tambahan, Pak. Yang paling minimal itu kita itu kalau seandainya punya saudara, punya teman ini, Pak, teman kita ini nanti ikut mendoakan kita kalau kita wafat. Sepakat, Pak, ya? Nah, iya. Siapa kata itu anak dewi? Anak istri terbatas jumlahnya. Saudara, nah itu kita perbanyak. Dan minimal saudara itu, Pak, saudara kita seperti ini nih, Pak. Nanti kalau seandainya kita wafat, kita didoakan sama saudara kita. Yang kedua, maksimalnya, Pak. Maksimalnya. Nanti kalau kita wafat nanti, kemudian kita nanti di akhirat. Ya. Kok qadarullah, Pak, na'udzubillah. Kok kita ini masih belum diizinkan oleh Allah itu masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Mungkin karena kita kebanyakan maksiat. Ya. Kita belum diizinkan oleh Allah untuk langsung direct menuju surganya Allah. Kemudian apa yang terjadi ketika itu? Ternyata, Pak, ada saudara kita semasa di dunia, Pak, yang ini biasa taklim bareng. Biasa pengajian bareng, kajian bareng, jamaah bareng, di musola yang sama, bareng-bareng, sholat jamaahnya bareng-bareng 5 waktu. Kemudian, bagi saudara tadi yang masih belum dia diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, dia ini nyari, Pak. Di dulurku sing biasa 5 waktu jamaah ning musola iki. Endi biasa dulurku yang dia itu biasa kajian bareng sama saya. Kemudian ditunjukkan, Pak, oh iku dulurmu iki sik nyantol ning balik pintu api neraka. Loh, kok sakit ya Rasul, ya Allah? Kula kan sarang-sarang dia itu pengajian. Disebutkan beberapa sebabnya, kemudian dia minta bermohon kepada ya Rob, saya ini bersama-sama dia di dunia taklim bareng, sholat bareng. Ya Rob, kula bermohon, ya, dengan Rahman dan Rahimu, aku ingin saudara hamba ini untuk bisa bersama-sama saya di surga ini. Kenapa? Karena saya selama masa di dunia saya sering bersama-sama sama dia. Saya pengen bersama-sama lagi di dunia, di akhirat nanti, di surga nanti. Kemudian ketika Allah izinkan, Pak, Masya Allah, selama dia tidak syirik kepada Allah, kemudian Allah angkat dia karena sebab doa dan syafaat daripada saudara beriman tadi, saudara sama yang beriman kepada Allah tadi ini, Pak. Wah, yang tadinya kita masih di neraka, akhirnya diangkat ke surga. Itu maksimalnya kita punya saudara, Pak. Jadi saudara itu bukan sekedar kita itu teman ngopi, teman ngobrol, teman kerja. Itu tambahan saja. Minimal mendoakan, maksimal nanti nanti di akhirat kita bisa diberikan syafaat untuk bisa naik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita cari, ini mana ketua takmir Babu Salam kok belum ada di surga ini? Siapa ketua takmirnya, Pak? Apa ya? Oh, Mas Imam, ya. Endi ketua takmir iki kok ndak ono iki ning surga iki. Mas Rahmat cari-cari Mas Imam. Mas Imam di mak nih Mas Imam nih. Ya, sobung di di tempat saya ini, ya Allah. Mana ya Allah?
Oh, mohon maaf. Ketua takmir Babu Salam surganya VIP. Ndak ning kene gara-gara sering ngejaki wong nang masjid, sering ngejaki wong pengajian loh. Enggak ada itu bukan berarti di bawah, Pak. Biasanya di atas jenengan tadi. Kenapa? Karena ketua takmir ini sering ngajak-ngajak tadi ini. Pala ini yang harus kita sama-sama sadari dengan kita sebagai orang beriman ini, Pak. Kita ini sesama saudara, kita harus merasakan nikmat seperti ini, Pak. Ternyata agung luar biasa. Cuma kadang-kadang kita ini kurang bisa merasakan nikmat ini begitu luar biasa Allah berikan. Maka Pak, saya berikan contoh dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi bagaimana kita ini Pak merasakan sensitivitas daripada rasa syukur nikmat Allah ini, meskipun dalam keadaan titik terendah sekalipun kita masih bisa bersyukur. Ya. Dan nanti Pak kita aplikasikan syukur kita dengan cara apa? Nanti di sesi akhir. Tinggal 10 menit lagi. Taib. Nabi Ayub alaihissalam itu Pak, siapa yang nggak tahu kisahnya ketika beliau itu diberikan musibah berupa penyakit? Ya. Wa Ayyub idmasanya dur wa anta arhamur rahimin. Durrun itu artinya sesuatu yang apa? Sifatnya itu mara bahaya, Pak. Sesuatu yang sifatnya itu tidak nyaman. Jadi ketika dia diberikan sakit, satu dia merasa nggak nyaman, orang lain tidak merasa nggak nyaman, Pak. Ada yang mengatakan tuh penyakit kulit dan lain sebagainya. Ala kulli hal, Pak, penyakit. Kita nggak menyebutkan sakitnya sakit apa. Tapi yang jelas Nabi Ayub itu Pak, ketika sebelum sakit, beliau ini termasuk Nabi yang diberikan oleh Allah berkelimpahan harta. Anak-anaknya itu anak soli, istrinya solihah, harta-harta kebunnya itu banyak, ternak-ternaknya banyak. Kemudian Allah uji Nabi Ayub itu Pak, dengan apa? Hartanya habis, anak-anak istrinya meninggalkan dia, kemudian dia ini dalam keadaan sakit yang ini membuat orang enggan untuk bertemu sama Nabi Ayub. Sebelum istrinya meninggalkan Nabi Ayub, Pak, ya, istrinya itu ngendikan kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, kamu itu kan nabi. Nabi itu doanya mustajab. Kenapa kamu ndak minta supaya sakit kamu ini segera sembuh dan kemudian dikembalikan lagi harta-harta yang banyak seperti halnya kamu sebelum sakit? Bayangkan Pak, seorang istri Nabi Ayub ini Pak merekomendasikan doa. Kamu ngapain ini capek-capek sakit seperti ini? Kamu doa itu mustajab. Nabi Pak, Nabi itu doanya nggak mungkin tidak mustajab. Ya, tapi apa jawabnya Nabi Ayub alaihissalam? Fima maknanya enggak? Maknanya saya itu dikasih sehat, kasih sejahtera itu lebih lama daripada sakit saya. Jadi saya itu sakit itu hanya beberapa tahun saja. Sedangkan Allah berikan saya sehat, Allah berikan saya nikmat, Allah berikan saya itu kebaikan anak dan istri itu sudah lebih lama daripada sakit saya. Oke? Kemudian saya malu ketika saya itu harus meminta kepada Allah dengan apa yang saya inginkan berupa kesembuhan saya, karena nikmat Allah ternyata Pak lebih banyak daripada musibah saya. Bayangkan Pak, dalam titik terendah seorang nabi Pak, seorang hamba itu, beliau bisa merasakan ternyata nikmat Allah lebih banyak daripada musibahnya. Hal ini Pak, ini yang harus sama-sama kita latih. Sensitivitas seperti ini yang kita latih dalam keadaan apapun, kita harus cari celah bagaimana kita tuh bersyukur pada Allah. Dalam keadaan terendah sekalipun Pak. Lah, ini yang mahal. Ya. Termasuk Abdullah ibni Ummi Maktum, seorang sahabat Rasulullah Pak. Yang ketika itu, ya, dia ini muadzinnya Rasulullah dan beliau ini Masya Allah diberikan oleh Allah kelebihan mata batinnya daripada mata indranya. Kenapa? Karena mata indranya itu, mohon maaf Pak, tidak bisa melihat. Dan Abdullah bin Ummi Maktum itu sampai menjadi sebab turunnya surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Abasa. Jadi abasa itu abusan. Abusan itu kenapa kok melengos? Bahasa kita tuh melengos Pak. Ketika ada datang anja'ahul a'ma, kenapa wajahnya Rasulullah? Jadi Rasulullah itu sampai ditegur sama Allah dengan sahabat Abdullah Ummi Maktum ini Pak. Jadi ketika datang Abdullah Ummi Maktum kepada Rasulullah itu Pak,
Rasul ini lagi membahas perkara-perkara berkaitan negara. Ini ya perkara-perkara yang penting, Pak, genting ketika itu. Ketika datang Abdullah bin Maktum untuk menanyakan suatu hal yang bagi mereka itu, bagi beliau itu untuk mensucikan hatinya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, yang itu kamu tidak tahu barangkali untuk mensucikan hatinya dia. Kemudian ditegur oleh Allah gara-gara mukanya Rasulullah itu berubah ketika bahasa kita itu laposnya teko awakmu iki, aku sih penting. Bahasa kita seperti itu, Pak. Kita lagi bahas urusan penting, Pak. Tiba-tiba ada orang yang kita anggap itu mungkin tidak terlalu penting untuk ngurusin itu, mendatang, takon. Sisi engko ae, sik engko ya. Nah, bahasa kita seperti itu. Sama-sama ditegur, kamu itu kenapa kok bermuka masam? Dia datang itu bisa jadi lebih penting daripada urusan yang kamu bahas. Itu keutamaan daripada Abdullah bin Maktum. Apa yang beliau sampaikan Abdullah bin Maktum itu, Pak? Abdullah bin Maktum mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kan buta. Dan rumah saya jauh. Masa sih saya ini tidak bisa dapat kompensasi? Kompensasi untuk nggak sholat di masjid bersamamu. Kan saya ini buta. Nah ini, Pak. Rasulullah ingin menunjukkan kepada Abdullah bin Maktum, meskipun dalam keadaan kekurangan, ternyata nikmatnya masih lebih banyak, dan realisasi dalam wujud syukur itu, Pak, apa yang Rasul sampaikan? Oh, mohon maaf, kamu buta masih bisa jalan, kamu punya kaki. Meskipun kamu nggak kelihatan, tapi kalau kamu jalan, itu akan sampai di Masjid Nabawi. Dan kemudian akhirnya dia diberikan amanah untuk azan, untuk memberikan motivasi, Pak. Kadang-kadang orang itu kalau saya dipakai, itu lebih semangat. Dimanfaatkan, diberikan tugas, itu lebih semangat. Akhirnya diberikan tugas menjadi sebagai seorang muadzinnya Masjid Nabawi, yang itu menjadi backingannya siapa? Seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah. Nah ini tambah semangat. Wah, berarti saya tetap ke masjid, Rasul. Iya, kamu tetap ke masjid dan kamu harus azan. Wah, ya sudah. Nah, azannya Ibnu Ummi Maktum ini azan sebelum azannya Bilal, Pak, kalau subuh. Jadi azan Ummi Maktum itu kalau bahasa kita ini azan pertama. Kalau mungkin ada sebagian masjid itu yang itu azan, Pak. Lah, Abdullah bin Maktum itu datang sebelum orang datang, Pak, namanya muadzin. Tidak mungkin muadzin telat, Pak, ya. Muadzin itu pasti datang lebih awal, sebelum orang-orang datang ke masjid. Nah, akhirnya beliau itu menjadi semangat. Kenapa? Dengan segala keterbatasan beliau, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk tetap semangat, untuk tetap mensyukuri nikmat Allah dengan cara apa? Dengan cara dia senantiasa untuk ke masjid. Maka, Pak, ini yang poin yang kedua ingin kami sampaikan berkaitan dengan sensitivitas daripada segala apapun keadaan kita harus bersyukur. Kemudian poin yang ketiga dan terakhir, bagaimana kita ini mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Kadang-kadang kita itu, Pak, syukur, alhamdulillah terus, alhamdulillah. Kemudian apalagi saya biasanya tasyakuran, Ustaz, bagi-bagi makanan, Ustaz. Boleh. Tapi intinya, Pak, syukur itu adalah sebuah upaya kita itu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang kita terima dari nikmat-nikmat Allah tadi. Dan nikmat ini pasti bisa dirasakan dengan sensitivitas yang kuat. Artinya apa? Ketika dia punya perasaan bersyukur kepada Allah, kemudian dia wujudkan syukurnya itu dengan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah lisan, wasilah hati, atau wasilah perbuatan. Oke, Pak? Wasilah hati bagaimana? Dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, masih diberikan umur, masih diberikan nafas yang lancar, masih diberikan kesehatan. Dia bersyukur, Pak. Lisannya apa? Dia senantiasa bertahmid, alhamdulillah, berkata-kata baik. Kemudian dia senantiasa untuk memberikan kebaikan dengan kata-katanya, dengan lisannya tadi. Termasuk dalam perbuatannya, Pak, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang dia mampu dari pekerjaannya. Dia sholat 5 waktu ke masjid, ya mungkin ke musolah, ya bagi yang rumahnya di sekitar sini. Ketika ada majelis taklim, dia gunakan untuk ke majelis taklim. Ketika dia itu punya kemampuan sedekah, dia sedekahkan untuk masjid, dia sedekah untuk orang tuanya, sedekah untuk anak istrinya. Itu kebaikan yang disebut dengan zahir tadi ini, Pak. Maka ada sebuah kisah
yang itu disampaikan oleh Ibunda Aisyah ketika Rasulullah sholat, Pak. Ya. Jadi kalau seandainya kita bayangkan, Pak, Rasulullah sholat itu, Pak, jadi standar kebaikan ibadah itu kan Rasulullah, Pak, bukan yang lainnya. Rasulullah ini, Pak, pernah sholat sunnah, Pak, nggih, yang itu sampai kakinya bengkak. Coba Pak jenengan bayangkan, nggih, model sholat apa yang ini bisa bikin kaki bengkak? Coba bayangkan, Pak, sholat model coro opo sing garai sekila dewi ki abu. Saat kula nggih nate sholat abu opo asam urat Pak ya, San. Gara-gara mambengi mangan sate 10 tak deweni dewi. Lah iku benten malih, Pak. Bukan karena asam urat, bukan karena kolesterol, Pak. Sakitnya itu, bengkaknya itu karena kenapa? Karena sholatnya Rasulullah ini, Pak, panjangnya luar biasa. Rakaat pertama baca Al-Baqarah dalam satu riwayat itu, rakaat kedua baca surat Al-Imran. Bayangkan, Pak. Oh, lama ya. Wah, itu. Pernah, Pak, meraktekan, Pak? Gila kita. Ngimpi pernah, Pak. Ngimpi. Kalau terawih di sini berapa? 1 juz, mboten? 1 hari. Nah. Jadi kan kalau pengen nyoba sholat 1 malam 1 juz, ya mulai tapi Pak, sholatnya di Al-Ikhlas Mbah Gusari. Ini sama Ustaz Rahmat ini. Jadi kita itu setiap Ramadan itu 1 hari 1 juz, Pak. Apa namanya? Khatam 1 hari 1 juz. Itu Pak, ya ada sebagian santri, ada sebagian masyarakat tuh Pak. Kadang-kadang saya pernah melihat itu santri, Pak, tapi nggih. Sujud itu jelungup, Pak. Saking ngantuk, nggih. Atau sujud rukuk jelungup maksudnya. Rukuk itu jelungup saking gitu, Pak. Dia rukuk kemudian jelungup mau jelungup karena ngantuk. Atau sujud ndak balik, Pak. Nah, ini fenomena kalau terawih 1 juz itu biasanya seperti itu. Tapi kakinya masih belum bengkak, Pak. Ngapunten. Kakinya itu masih paling geringgingen, Pak. 1 juz niku, bayangkan. Bayangkan, Pak. Sholat model apa yang membuat kaki itu kana rijluhu yatawarram, Pak, kata Aisyah. Ya Rasulullah, Kak, jenengan kalau bahasa kita, jenengan ngapain kok sholat sampai sebegitunya? Coba. Kok sampai kakinya itu sampai rijluhu yatawarram, sampai kakinya itu sampai bengkak. Kemudian apa jawabannya Rasulullah SAW? Ya Aisyah, ya wahai Aisyah, wahai adindaku Aisyah, afala an akuna abdan syakura. Masa sih aku ini tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi ketika disampaikan aghfarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau itu sudah diberikan nikmat oleh Allah sebagai seorang nabi, engkau diampuni dosamu dan engkau diampuni dosamu dan dijamin surgamu, dosamu yang telah berlalu. Artinya bukan berarti Rasulullah punya dosa, bukan. Artinya apa? Dijaga dari dosa dan akan betul-betul nanti maksum, tidak punya dosa. Artinya apa? Surganya dijamin. Kok sholat sampai sebegininya, kata Aisyah. Aku yang bahasa kita, wis dijamin kok soro-soro seperti ini. Apa jawabannya Rasulullah? Afal an akuna abdan syakura. Masa sih aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi syukur kita ini, Pak, dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, khususnya dalam bab utama itu sholat. Apalagi laki-laki ini, Pak, harus sholatnya di masjid atau di musola. Kalau nggak ada uzur, nggak sakit, nggak hujan dan lain sebagainya, maka ini kita perjuangkan, Pak, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Pak, terakhir sekali Pak, jam 5:02, saya minta 3 menit lagi. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Ya, ini semoga menjadi motivasi kita. Thauban ini, Pak, seorang sahabat yang ketika itu rumahnya paling pucuk daripada kota Madinah dan paling jauh rumahnya itu dari Masjid Nabawi. Thauban ini, Pak, kalau sholat biasanya itu soft paling depan ngambil sebelah kanan. Siapa yang biasa di sini, Pak, kalau sholat, Pak? Campur-campur nih. Thauban itu kalau ngambil soft itu pasti, Pak, pasti
Jadi sahabat itu kalau pintu, makanya di Madinah kalau jenengan umroh atau haji nanti itu ada pintu-pintu itu yang biasa menjadi tempatnya sahabat masuk. Kalau Abu Bakar itu lewat sini, Rasulullah lewat sini, kemudian Sayyidina Ali lewat sini, itu punya pintu kesukaan untuk masuk karena rumahnya dari penjuru yang berbeda-beda. Lah Thauban ini Pak, ketika beliau itu sholat selalu di soft paling depan sebelah kanan. Kenapa? Ternyata Pak, Thauban ini kalau selesai sholat dia langsung pergi menuju rumahnya karena rumahnya paling jauh untuk memberi makan ternak-ternaknya, termasuk memberi makan ibunya. Jadi Thauban ini ketika salam itu berdoa sebentar langsung balik. Kalau para sahabat biasanya jagungan dulu bersama Rasulullah. Ketika ngambil soft paling kanan, biar enak keluarnya Pak. Dan softnya paling depan. Maka suatu ketika Pak dalam sholat subuh seperti kita hari ini, Rasulullah itu biasanya sudah melihat Thauban standby di soft paling depan sebelah kanan. Lah suatu ketika nggak kelihatan. Mana Thauban ini? Sampai tanya kepada para sahabat, ternyata nggak ada yang tahu. Akhirnya Pak, ditunggu sebentar sampai sekitar mungkin berapa menit lagi subuh ini mau habis. Nah, kemudian karena tidak kunjung datang, sudah kita sholat dulu daripada subuh ini habis. Akhirnya sholat, setelah subuh, Rasul tanya, siapa yang tahu rumahnya Thauban? Rasulullah rumahnya paling jauh di sana. Ini sahabat ini tahu. Sudah antarkan saya ke rumahnya Thauban. Lah ini Pak, ini bagi para takmir, bagi para jamaah Pak. Kalau sholat 5 waktu, jamaah di masjid itu bukan sekedar kita sholat Pak. Termasuk orang ke masjid itu fungsinya apa? Untuk ngecek, lek ndak hadir itu kemana? Bisa jadi safar, bisa jadi sakit, bisa jadi wis ndak ono Pak. Ya, makanya kalau jenengan tanya ada Mas Romi ini jamaah Al-Huda Pak beliau nih Pak. Lek gak ono iku digoleki karo Pak Handoko itu Pak. Ada Pak Handoko. Nang di Rom kok ndak ketok Om Rom, itu benar gitu kan. Jadi orang kalau seandainya nggak sholat di Al-Huda itu Pak, itu sampai digoleki. Bosa Faruk tiba lagi bisnis ke Cina. Lah itu akhirnya ngerti orang itu. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Makanya Pak kalau ini lagi jamaah, wong biasa wong piro Mas Imam? Jamaah piro iki? Satu soft. Gak ono siji golek ono Pak. Nang ndi iki? Oh, keturun tiba ya. Itu dikonfirmasi. Khawatir sakit, khawatir sibuk, khawatir mungkin tidak ada. Lah, sama Rasulullah itu Pak mengkonfirmasi. Mana rumahnya Thauban? Didatengin Pak habis subuh itu Pak. Agak jauh kemudian datang, ketika diketok, Assalamualaikum. Ya Rasulullah bertanya, Aina Thauban? Yang bukakan istrinya, Aina Thauban? Ternyata Pak, Thauban wafat sebelum subuh tadi. Bayangkan Pak. Thauban wafat sebelum subuh tadi. Kemudian ketika dikonfirmasi seperti itu, nah ini Pak makanya fungsinya jamaah ke masjid itu kita ngetok Pak sebenarnya. Ngetok awake dhewe iki jek urip apa ndak. Kolek mati moro-moro ndoro sing ngerti kan akhirnya kan juga bingung. Ketika itu ditanya. Jadi ketika sekaligus untuk bertakziah Rasulullah itu Pak, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngobrol dengan hal menanyakan sesuatu kepada Thauban nih Pak, tiba-tiba istrinya itu refleks tanya, ya Rasulullah, saya ini mendengar ketika sakaratul mautnya Thauban ada jeritan yang membuat saya itu penasaran. Dia menjerit 3 kali, ya, dengan jeritan yang membuat saya penasaran. Kalau bahasa Indonesia dikatakan seperti ini Pak, limadha laisa ab'ad min hadha. Walimada laisa akthar min hada, walimada laisa ajdadu min hada. Jadi dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras, kenapa tidak lebih jauh dari ini? Kenapa tidak lebih baru dari ini? Dan kenapa tidak lebih banyak daripada ini? Saya khawatir ini adalah sebuah wasiat yang kami sebagai keluarga ini harus merealisasikan. Akhirnya ditanya Rasulullah, karena Rasulullah ini punya wahyu Pak ya. Akhirnya dijawab sama Rasulullah. Sesungguhnya telah dinampakkan kepada Thauban ketika proses sakaratul mautnya ini Pak dengan 3 perkara yang pernah dia kerjakan semasa dia hidup. Pertama, limadha laisa ajdadu min hadha. Thauban ketika itu pernah dalam suatu pagi beliau pergi ke masjid dalam keadaan musim dingin Pak. Dan beliau kebetulan baru beli mantel baru. Maka mantel baru itu dipakai di dalam, ya. Kemudian karena beliau itu merasa ini musim dingin, mantel yang lama dipakai di luar. Kenapa? Kalau kena debu kena apa, yang lama itu yang kena dulu. Biasa kan seperti itu Pak ya.
Maka ketika dalam perjalanan ke masjid, Pak, suatu ketika ada seseorang, dia nggak pakai jaket kedinginan, Pak. Ya. Kemudian Thauban ini, Pak, orang baik beliau ini. Kemudian beliau kasihkan jaket mantel ini, Pak, yang lama. Oh, ini sudah bagus, Pak. Syukur saya DKI kan gitu. Kemudian diberikan kepada sahabat yang tadi kedinginan tadi ini, Pak. Kemudian beliau berjalan ke masjid. Maka dalam penyesalan beliau ketika beliau itu proses sakaratul maut itu, kenapa kok tidak diberikan yang sing anyar? Apa kok sing dicoplok itu ya? Kebetulan juga yang luar tuh yang lama. Kok sing ndak sing apik sing dikekno? Kok sing elek sing dikekno? Ini artinya apa? Sudah dikasih tapi masih menyesal, Pak. Bayangkan. Yang kedua, maka ketika pulang dari masjid, pernah suatu ketika Thauban ini lagi sarapan. Tiba-tiba ada orang datang mengatakan saya belum makan semenjak 3 hari. Akhirnya Thauban, Pak, dengan kebaikan beliau, karena beliau juga butuh makan, butuh sarapan, roti yang satu pieces ini, Pak, dipotek sama beliau, dipuklek ya, dibagi setengah untuk beliau, setengah untuk dirinya. Ini dia ini makannya rutin, tapi karena dia juga butuh sarapan, dikasih setengahnya. Dalam sakaratul maut tadi itu dia menyesal, Pak. Kenapa kok nggak dikasih semua? Padahal kalau saya nggak sarapan ketika itu saya nggak akan mati. Kenapa? Orangnya 3 hari sudah nggak sarapan. Maka dinampakkan oleh Allah sebuah amalan yang itu yang luar biasa. Kemudian dia berteriak, kenapa kok tidak semua saya berikan kepada orang yang membutuhkan makan tadi. Dan yang ketiga, Pak, dia dinampakkan oleh Allah pahala dengan orang yang berjalan menuju masjid, Pak. Dan Thauban ini termasuk sahabat yang paling jauh rumahnya dari masjid. Ya, yang itu harus membutuhkan beberapa saat untuk pergi ke masjid. Ketika dinampakkan oleh Allah kebaikan pahalanya, dia berteriak, "Limadza laisa ab'adu min hadza?" Kenapa nggak lebih jauh daripada yang ketika itu kami hidup? Padahal dia sudah paling jauh, Pak. Maka, Pak, ini yang menjadikan Thauban ini berteriak dan penyesalan beliau padahal sudah berbuat kebaikan tetapi masih punya rasa kenapa kok tidak lebih baik daripada yang diberikan ketika itu. Maka, Pak, ini yang harus sama-sama kita maksimalkan dalam kehidupan kita ini mumpung masih diberikan umur, Pak. Mumpung masih diberikan usia, diberikan sampai nanti ajal kita itu kita tidak tahu kapan, maka kita manfaatkan sisa usia kita dan apa yang diberikan oleh Allah dari nikmatnya untuk kebaikan-kebaikan yang ini menjadi bekal terbaik untuk kita nanti ketika kita sudah sampai di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini jam 5 lebih 10, Pak. Lebih 10 menit ngapunten nggih. Mek 10 nggih, mek 10 nggih. Nggih, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu wajatilhum bil akhir. Ada mungkin di antara jamaah yang menerima jalan tadi menimbulkan pertanyaan, monggo masih ketemu, monggo kita ingin menyampaikan. Kalau datang, saya mau datang mewakili dari jamaah saya. Tapi Bapak sebenarnya menguraikan masalah mimbar. Alhamdulillah jamaah insya Allah paham semua. Saya bertanya, manusia ini banyak sekali menerima nikmat, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Sehingga semua dihitung-hitung tidak mampu, pasti tidak akan mampu. Yang kami tanyakan, karena kemampuan yang pada terima, kita harus wajib bersyukur. Yang kami tanyakan, bentuk syukur karena banyak kali nikmat yang terima oleh manusia yang paling sesuai dengan kehendak Allah. Apa betul bentuk syukur kepada Allah yang utama itu sholat?
Karena kalau sholat itu bentuk syukur. Bagaimana cara mengerjakan sholat yang kira-kira mudah terima bentuk syukurnya itu. Terima kasih. Ya diterima sholatnya apa syukurnya? Bentuk syukur. Karena bentuk syukur yang paling diingin Allah sholat. Jadi orang yang tak sembahyang nanti tidak berterima kasih kepada Allah. Mungkin kayak sembahyang tidak terima kasih. Anggaplah, karena mengerti. Oke. Oke. Bentar. Tep. Bentuk syukur Pak tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai standar ibadah dan amal soleh kita ini dalam upaya bersyukurnya. Makanya ketika itu ditegur oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, aghfarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bukankah kamu itu sudah diampuni? Ya, kemudian dengan keadaan seperti itu, sholat yang luar biasa lama, Rasul menjawab dengan jawaban afala an akuna abdan syakur. Maka dia itu Rasulullah mengatakan wujud syukur, kalau bahasa kita wujud syukurku itu kepada Allah dengan nikmat yang paling banyak ini adalah dengan cara sholat tadi. Artinya sholat sunnah Pak. Sholat wajib itu bukan sholat wajib itu menjadi standar minimal orang beriman. Ini Pak, ini saya juga pesan titip pada jenengan gitu. Ini mungkin khususnya juga di kampung, termasuk kami di Bagusari itu, saya sering menemukan anak-anak SMP, anak SMA itu sholatnya nggak jangkep. Dan kalau ada anak SMP, SMA sholatnya jangkep itu Pak, itu dianggap, itu walim temenan awakmu itu. Awakmu itu soleh temenan. Padahal sholat 5 waktu itu basic Pak. Kalau anak muda sekarang basic itu apa itu? Standar gitu loh. Orang Muslim sholat itu yo biasa. Yang luar biasa itu ya ketika ada anak muda atau orang itu qiyamul lail, sholat duha, qobliyah ba'diyah, itu luar biasa. Tapi hari ini Pak, saya beberapa kali menemukan Pak, ada anak SMA datang ke pondok itu Pak, karena mungkin ada hal-hal yang, jadi kami itu ada MOU dengan salah satu SMA negeri di Lumajang itu Pak, kalau mereka punya poin di atas 50, poinnya di atas 50 pelanggarannya itu, dipondokkan seminggu di Baru Syifa itu. Yang pertama saya tanya itu sholatnya Pak. Jadi karena treatment kita di pondok itu nggak macam-macam, hanya membiasakan ibadah wajib, ibadah sunnah, kemudian ngaji gitu aja. Habis itu ketika saya tanya pertama kali, sholatnya apa? Jangkep apa enggak? Kadang bolong siji Ustaz, kadang bolong kali. Apa? Subuh. Karena kalau zuhur sama asar sholat di sekolah. Kadang itu yang sering bolong itu subuh, kalau enggak isya. Nek maghrib itu biasanya sholat maksiat. Biasa seperti itu. Dan saya tanya Pak, rata-rata anak-anak SMA, anak-anak kita ya, tapi nggak semua gitu. Itu sholatnya nggak jangkep Pak. Nah ini yang harus sama-sama, fenomena seperti ini yang harus kita sama-sama kita mulai cek minimal di rumah kita. Kalau kita punya cucu, kita punya anak SMP, SMA itu Pak, itu betul-betul dicek sholatnya itu gimana, jangkep apa enggak. Karena yang enggak jangkep itu, kalau jangkep itu dianggap sama temennya, awakmu itu soleh banget. Oh bukan soleh itu Pak, standar. Ya, jadi kayak dianggap alim, dianggap ustadz, dianggap 5 waktu itu standar. Ya, maka ini yang harus disampaikan. Maka Pak, daripada apa yang disampaikan Rasulullah tadi itu berkaitan dengan wujud syukur, maka sebaik-baik wujud syukur itu dengan cara kita itu merealisasikan kewajiban utama kita sebagai seorang muslim, yaitu kita sholat. Ya. Setelah apa? Setelah pertama Pak, pastinya syukur kita kepada Allah itu kita beriman
dan tidak mensyirikkan Allah. Makanya Pak, di Al-Quran surat Al-Anfal ini Pak, saya kutipkan ini, bahwasanya inna syarrad dawabi indallahi alladina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya syarro itu sejelek-jeleknya orang. Kalau bahasanya dawab itu yang melata Pak. Jadi di muka bumi itu ada hewan, ada manusia, ada kalajengking, sesuatu yang melata. Jadi sampai Allah sebutkan itu dengan kata dawab. Dawab itu adalah sesuatu yang melata di muka bumi termasuk manusia. Jadi Allah itu menjelaskan inna syarrad dawabi indallahi. Sesungguhnya makhluk yang paling jelek di muka bumi ini alladzina kafaru wa hum la yu'minun. Adalah orang kafir, adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, adalah orang yang mensyirikkan Allah. Jadi orang yang melata di muka bumi ini Pak, yang paling jelek itu orang kafir. Ngapunten. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah sudah kasih dunia ini segala macam isinya itu untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ada orang Pak, sudah dikasih Allah nikmat, kasih tumbuh-tumbuhan, kasih hewan-hewan untuk dia makan dan lain sebagainya, kok nggak mau beriman kepada Allah? Itu kebangetan Pak. Makanya Allah menyatakan bahwasanya makhluk yang paling jelek di muka bumi itu adalah orang yang nggak mau beriman kepada Allah. Paham ya? Lah, realisasi dari iman itu apa? Pastinya yaitu yang utama sholat Pak. Nah, ini yang harus kita sama-sama sampaikan. Terus sholat bagaimana yang seharusnya? Makanya di dalam sholat itu Allah menggunakan lafadz wa aqimis sholah. Ya, jadi wa aqimus sholah wa atuz zakah. Aqama yuqimu itu artinya menegakkan. Bukan sekedar mengerjakan Pak nggih, ngapunten. Jadi yang namanya sholat itu bukan wa'malu sholah, bukan, tapi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Apa bedanya iqamah sama sekedar mengerjakan? Iqamah itu artinya tegak Pak. Tahu tegak ya? Tegak itu dari doyong jadi tegak. Artinya apa? Sholat itu Pak, ya, bagi kita orang beriman, berusaha untuk menyempurnakan kesempurnaan sholat. Apa? Contoh, kita bagi laki-laki, boleh nggak sholat sendirian di rumah? Sah nggak? Sah. Tapi sempurnanya bagi laki-laki itu datang ke masjid. Ustadz, saya sudah ke masjid atau ke musola, tapi masbuk papat Ustadz. Jadi katanya salam kayak teko, gitu ya. Ya, jadi masbuk papat. Jadi masbuk papat itu golek cepete. Yang penting nangan masjid, masih masbuk katanya salam teko melu jamak masih melu. Tapi tadi itu kurang sempurna apa? Harusnya dia sholat di awal waktu, itu sempurnanya tegak itu Pak, menegakkan. Yang ketiga, ketika dia bisa datang awal waktu, kemudian di soft depan, coba cek qobliyah ba'diyahnya gimana. Karena qobliyah ba'diyah itu dijanjikan oleh Allah istana di surga, termasuk menyempurnakan daripada sholat wajib kita. Jadi qobliyah ba'diyah, jadi totalnya ada 12 Pak. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sebelum maghrib berapa? Sebelum zuhur 4. Ya, ada yang mengatakan 2 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur. Dalam riwayat lain 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Totalnya 4 tambah 2 6 tambah 2 8. Asar ndak ada. Ya. Kemudian maghrib ba'diyah setelah maghrib 2 rakaat 10 totalnya. Kemudian isya 2 rakaat sesudah isya. Berarti total 12 Pak. Ada yang mengatakan 10, berarti duhurnya cuma 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Baik. Itu kesempurnaan. Kita berusaha untuk qobliyah ba'diyah. Oke? Kemudian sudah qobliyah ba'diyah Ustadz. Di rumah gimana soal tahajudnya? Tahajudnya jalan bagus. Kadang-kadang wong wis ba'diyah qobliyah itu Pak. Allahu Akbar. Aduh. Mau iku kumbah-kumbahan wis mari apa ndak ya dikeringno ya ning mesin cuci mau iku ya. Nggih Bu nggih. Aduh, mau aku ndelek kunci nang ndi? Kadang-kadang Pak, wis salat itu kadang-kadang enggak khusyuk, Pak. Maka bagaimana kita mengusahakan khusyuk? Khusyuk itu dengan cara apa? Kita mengetahui lafaz apa yang kita baca dari salat. Contoh kalau orang itu faham Pak, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau faham Pak, ya Allah, nggak berani dia itu bahasanya mikir-mikir sing liyane ku nggak wani. Ketika Allahu Akbar, Akbar itu
ketika dia mendeklarasikan Allah Maha Besar, di depan dia itu ada Allah, maka dia itu yang lain Pak, bose, maring penggaweane, anake, bojone iku kecilik kabeh. Nah, ini yang disebut bagaimana kita menyempurnakan sholat, menegakkan sholat. Maka kalau sudah kita menegakkan sholat Pak, insya Allah nanti akan dimudahkan banyak hal, akan diberikan oleh Allah kebaikan, dan ini wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terima kasih nggih. Alhamdulillah sangat paham dan bisa melaksanakan insya Allah depan akan lebih Madinah untuk mengadakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Rupanya kajian kali ini sudah waktunya, dan saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita menerima ibadah di Allah Subhanahu wa taala dan diberi paham sehingga dapat menggunakan cara hidup kita di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya monggo kita berdoa bersama untuk menutup bacaan ilmu ini dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan konsumsi dipersilakan. Bagi jamaah yang ingin mengulas, ingin kangen apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bisa lihat di Apela, di YouTube, bisa dilihat di YouTube. Sandinya yaitu Bagus Salam Deno. Untuk ingat kembali apa yang disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih. Dan bagi jamaah, terimalah seadanya penuntut dari kami. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bisa ketemu lagi di bulan-bulan akan datang. Dari kami, apabila ada kekurangan, baik itu menjaga tempat maupun hidangan, ada kekurangan saya